Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa hari ini udah siap untuk belajar matematika? Insya Sudah siap, Allah Bu? siap. Oke, karena kayaknya nih udah pada siap. Ibu mau nanya dulu nih, gimana kabarnya? Apa sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Allah Akbar. Iya, alhamdulillah ya kalau ternyata pada sehat. Sebelum memasuki pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua murid. Ibu persilakan. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Gimana nih dari materi-materi sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya mungkin? Oh, oke. Paham. Oke, alhamdulillah karena udah paham, maka kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, gimana? Coba ada nggak kira-kira temennya yang tidak hadir hari ini? Sebelum ibu absensi? Nggak ada. Oke, sepertinya masuk semua ya, tapi sebelumnya ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Aldi, Hadir. Syifa, Hadir Ibu. oke, karena semuanya hadir. Nah, kira-kira nih hari ini ibu bakal bawain materi apa nih? Karena kita semua kan pegang buku sama-sama. Kira-kira materi hari ini tuh apa sih? Matematika. Oh. Deret aritmatika Oke. Ah, itu Ibu maksud aku. Nah, berarti alhamdulillah ya ternyata udah pada persiapan. Nah, tapi kira-kira deret aritmatika tuh apa sih? Pernah nggak dengar gitu atau familiar di telinga kalian? Oke, kayaknya belum lah ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Nah, deret sendiri itu kan udah kenal lah ya. Cuman aritmatikanya nih, deret aritmatika itu apa? Oke, sebelum kita memasuki kepada pembelajaran, kalian pernah nggak sih menabung? Siapa yang pernah menabung? Aku Bu. Oh. Oke, karena udah pernah menabung, pernah nggak sih kita tuh cita-cita pengen beli mainan baru misalkan atau pengen beli baju baru dan harga baju barunya itu sekitar 100.000. Nah, karena kita cuma punya waktu sekitar sebulan, kira-kira berapa sih tiap harinya tuh kemungkinan menabungnya tuh harus berapa gitu. Misalkan ya, kalau misalkan ini atau Syifa pengen beli baju barunya dan hari pertama Syifa itu nabung sebesar 5.000. Nah, dan tiap harinya tuh misalkan bertambah 5.000. Nah, kira-kira di hari keberapa nih Syifa bisa beli bajunya atau enggak? Misalkan siapa yang pernah dengar tentang keuntungan misalkan di suatu perusahaan, misalkan keuntungan di suatu perusahaan itu ternyata bertambah sekitar 10% tiap bulannya. Misalkan jadi bulan Januari itu naik 10% dan bulan Februarinya naik 10% lagi. Berarti kan masing-masing bulan tuh ada bedanya ya. Nah, itu tuh bisa menjadi deret gitu. Misalkan per bulannya itu 10%-nya itu ternyata naik 200.000. Jadi bulan Februari naik 200.000, bulan Maretnya 200.000, Aprilnya 200.000 gitu kan ya. Jadi nanti ada pertambahan beda gitu setiap bulannya. Nah, kira-kira nih ada nggak sih yang pernah menghitung gitu kalau misalkan aku nih pengen menabung tapi aku tuh bingung gitu, jadi setiap harinya nabungnya harus berapa? Nah, kita bisa menggunakan deret aritmatika ini maksudnya gitu. Jadi ya, deret aritmatika ini sangat berhubungan ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan menentukannya definisi dari pola bilangan dan deret aritmatika, berikut perhitungan tentang pola bilangannya juga, lalu merumuskan dan menentukan jumlah suku ke n, dan yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan kontekstual pada deret aritmatika. Oke, sebelum kita ke materi inti, ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Karena muridnya berjumlah genap, ibu akan membagi 2 orang saja per kelompoknya. Jadi yang hari ini satu teman sekelompok, maka dia akan menjadi teman sekelompok. Oke, karena hari ini ibu telah mengirimkan PowerPoint dan LKPD kepada grup WhatsApp kelas ini, maka nanti kita sama-sama akan mengerjakan LKPD-nya dan juga materinya ada di PowerPoint. Oke, karena PPT-nya sudah pada di-download ya, bisa silahkan dilihat coba PPT-nya. Di slide pertama itu ada gambar gambar bunga, banyak gambar bunga di slide pertama. Nah, di sana ada tulisan judulnya itu bilangan Fibonacci. Itu termasuk pola bilangan ya. Bilangan Fibonacci ini katanya itu adalah golden rasionya alam semesta. Jadi barisan bilangan itu bisa kita ketemukan Kehidupan kita sehari-hari di alam semesta ini, dan contohnya itu adalah kelopak bunga itu. Nah, lihat coba di gambar pertama kelopak bunganya cuma 1, di gambar kedua itu kelopak bunganya ternyata punya 2, di kelopak ketiga bunganya punya kelopaknya 3 dan seterusnya ya. Dan bisa dilihat itu tuh ada barisan bilangan yaitu 1, 2, 3, 5, 8, terus 13 dan 21. Lihat di sini ya. Ini tuh adalah barisan bilangan dari bilangan Fibonacci. Coba kita lihat sesuai kelopak bunganya ini ya. Dari ke 1 ke 2, kira-kira itu bertambah berapa sih kelopak bunganya? Berarti bertambah 1. Iya. Nih,
Ini tuh bertambah 1 ya. Lalu dari 2 ke 3 bertambah berapa? 1. Bertambah 1 lagi ya pelengkap bunganya. Lalu dari 3 ke 5 bertambah berapa? 2. Bertambah 2. Dari 5 ke 8 3. bertambah 3. Dari 8 ke 13 5. bertambah 5. Dari 13 ke 21 8. bertambah 8 ya. Nah, lihat coba pertambahannya ini ternyata sama aja sama angka barisan di atas. Jadi sama aja kan 1, 2, 3, 5, 8 dan nanti seterusnya 13 dan 21 gitu. Lalu di slide kedua juga lihat tuh ada macam-macam ya. Salah satunya adalah ini nih, keong nih ya. Cangkang keong nih. Di slide ketiga kita bisa lihat cangkang keongnya itu membentuk suatu barisan bilangan juga, yaitu masuk ke bilangan Fibonacci ya. Yang dimana cangkang keongnya juga ternyata setelah kita lihat bisa kayak gitu ya cangkang keongnya, dan ternyata si cangkang-cangkangnya ini membentuk suatu bilangan, ada polanya gitu ya, dan ternyata polanya itu sama 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan 21 kayak gitu. Jadi ternyata cangkang keong juga terdapat bilangan Fibonacci-nya. Nah, terus dari tadi nih Ibu ngomong-ngomong tentang barisan bilangan gitu ya, barisan aritmatika. Jadi apa sih maksud itu tuh? Coba Syifa bisa bacain nggak di slide keempat di PPT, apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, tadi ya dari yang Syifa baca itu ternyata ada kata-kata beda yang tetap gitu ya, dan juga selisih gitu ya. Nah, tapi karena di bilangan Fibonacci itu nggak tetap gitu ya, walaupun ternyata ini tuh bedanya itu adalah penyebelahan yang sebelumnya dari dua penyebelahan sebelumnya. 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 jadi 5, 5 tambah 8 13 gitu ya. Tapi kalau di deret aritmatika tingkat 1 tuh nanti bedanya itu bakal tetap gitu. Kecuali nanti ada yang mulai ke tingkat 2, ada yang bertingkat 3 gitu deret aritmatikanya. Oke, masih di pola bilangan. Kalau misalkan Ibu punya pola bilangan kayak gini nih. Misal ada 0, terus min 3, min 6, berarti selanjutnya berapa coba? Min 9. Iya, min 9 gitu ya, karena ternyata bedanya itu adalah selisihnya min 3 per ini ya, per selisih tiap mininya min 3, benar sekali. Nah, coba kalau misalkan Ibu polanya kayak gini. Kalau A, C, E, G, nih kira-kira berapa ya? Nah, kita lihat ya, A ini adalah abjad ke berapa? Abjad pertama dong. Terus C abjad ke 3, E abjad ke 5, G abjad ke 7. Berarti selanjutnya nih kira-kira bakal jadi abjad ke berapa? Ke 9. 9. Kira-kira apa tuh abjad ke 9? Iya. Nah, pola bilangan tuh kayak gitu ya ternyata sederhananya. Oke, kita lihat ke LKPD kita. Di situ ada ada gambar jeruk. Oke, kita buka sama-sama di LKPD ada gambar jeruk tuh. Nah, biasanya di pasar-pasar jeruk tuh dijual kayak gitu kan, ditumpuk ke atas kayak gitu kayak piramida. Nah, lihat ya. Ini tuh jeruknya nih ya, ada lantai pertamanya. Lantai pertamanya di depan tuh ada 5 jeruk. Terus ke atasnya jadi 4. Terus lantai 3-nya jadi ada 3 jeruk. Lantai 2-nya ada 2, dan lantai terakhirnya cuma ada 1 jeruk ya. Dan nanti ke pinggirnya juga ada gitu. Pinggirnya tuh ada. Nah, kira-kira nih berapa sih jumlah jeruk yang ada di tumpukan ini? Gimana sih cara menentukannya? Ternyata tumpukan jeruk ini memiliki pola juga. Kita lihat ya di lantai pertama. Di lantai pertama ini, kalau kita lihat dari atasnya ternyata bentuknya tuh kayak gini. Ada 5 jeruk di depan, terus 5 jeruk ke samping juga bentuk segitiga ya. Nah itu, terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada 3 jeruk di tengahnya. Jadi lantai pertamanya itu ada 15. Nih, coba di lantai keduanya kita lihat ya, ada berapa sih jumlahnya? Ternyata di lantai keduanya itu ada 4 jeruk di depan, terus ke pinggir juga, membentuk segitiga juga. Nah, ada 1 jeruk di tengahnya. Nah, coba kita hitung. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di lantai selanjutnya nih, di lantai ketiga ada berapa jeruknya? Ternyata ada 3 jeruk di depan. 1, 2, 3. Ke sampingnya juga ada 3, membentuk segitiga juga. Gitu. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lantai keempat ada 2 di depan. Terus jadi kayak gini ya, segitiga ya, 2 di depan gitu ya. Nah, ini jumlahnya ada 3. Di lantai terakhir cuma sisa 1 jeruk. Nah, ternyata lihat nih,
kita punya pola yaitu 1, 3, 6, 10, 15. Kira-kira nih dari pertambahannya itu gimana sih gitu ya, dari lantai 1 ke lantai dasarnya. Bertambah ke sini 2, bertambah ke sini 3, bertambah ke sini 4, bertambah ke sini 5. Ternyata kayak gitu ya polanya. Coba. Nah, ternyata ini itu adalah pola bilangan yang bertingkat gitu ya, karena di bawahnya ada suatu selisih yang konstan gitu. Lihat nih, ternyata dari 2 ke 3 itu bertambah 1. Dari 3 ke 4 konstan juga ternyata bertambah 1. Dari 4 ke 5 bertambah 1. Jadi, nah ini itu adalah selisih yang konstannya gitu. Dan ini adalah pola bilangan tingkat 1-nya, dan ini pola bilangan tingkat 2-nya gitu. Coba kita lihat LKPD yang masalah kedua tentang anak tangga. Silahkan kepada masing-masing kelompok ibu memberi waktu sebanyak sekitar 5 menit ya, cukup ya untuk dikerjakan. Nanti kelompok yang ibu tunjuk ataupun siapa yang bersukarela menuliskan jawabannya di depan, nanti ibu silahkan untuk menuliskan di depan. Oke, siapa yang udah beres nih? Ada kelompok mana nih yang udah beres? Aku kelompok 1. Oke, silahkan Aldi, perwakilan kelompok 1, silahkan tuliskan ya jawabannya di depan. Baik, Bu. Baik, Bu, sudah, Bu. Terima kasih Aldi. Ya. Baik ya, kita lihat jawaban dari kelompok 1. Jawabannya benar ya. Ternyata tinggi tangga ke-15 adalah 300 cm. Ini juga mengandung pola bilangan karena satu pijakan tangganya 20 cm. Maka setelah terhitung tadi ya, kita hitung nih, kelompok 1 telah menghitung bahwa nanti pijakan ke-15 ternyata adalah setinggi 300 cm. Nah, gimana sih kalau misalkan kita nggak mau hitung manual kayak gini gitu ya, tapi ternyata kelompok 1 tadi udah bisa nemuin polanya ya. Ternyata adalah polanya itu adalah N, kita tulis dulu, ternyata adalah polanya N dikali dengan 20 cm-nya gitu ya polanya. Jadi N-nya itu sesuai kita namain variabelnya N ya, itu untuk pijakan ke-nya gitu ya. Ternyata ya udah dapat ya, ini ternyata tinggal dimasukin aja 15 nanti dikali 20 cm karena per pijakannya 20 cm yang menghasilkan adalah 300 ya. Di sini adalah 300 cm. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ke deret aritmatika. Oke, kita sekarang masuk ke deret aritmatika. Tapi sebelumnya tadi ya soal yang dikerjakan oleh kelompok 1, kita bisa lihat tadi itu ada pola bilangan 20, terus 40, terus yang ketiganya jadi 60, 80, 100 dan seterusnya ya. Nah, coba tadi tuh yang di PPT ya, di PowerPoint materi yang tadi, Siva tadi sempat baca kalau misalkan barisan aritmatika itu adalah suatu barisan yang punya selisih atau beda dari dua suku yang berurutan, dan bedanya itu selalu konstan atau tetap ya. Coba kita lihat ini masuk nggak sih ke deret aritmatika. Nah, sebelum itu ibu mau ngasih tahu dulu kalau misalkan di deret aritmatika itu semua sukunya itu punya pemisahan. Kita misalkan dengan UN gitu ya, dan yang-nya itu tergantung suku keberapa. Misalkan ini berarti jadi U1, suku ke-1 gitu, dan yang 40 ini jadi suku kedua, lalu 60 ini berarti suku ketiganya, ini suku keempat, terus ini suku ke-5, dan nanti seterusnya ya di sini, dan jadi nanti suku ke-N, ini suku terakhir gitu ya. Terus biasanya di deret aritmatika itu penamaan untuk suku pertama itu kita misalkan dengan A. Jadi A ya, kita U1 itu biasanya disebut juga A gitu. Dan nanti tiap sukunya itu punya beda yang konstan. Kita coba lihat ya, beda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Nih, coba dari 20 ke 40 bedanya kan berarti 20 ya. Nah, dari 40 ke 60 juga bertambah lagi 20. Dari 60 ke 80 juga bertambah 20. 80 ke 100 juga bertambah 20. Berarti konstan ya, tetap itu bedanya. Maka ini termasuk deret aritmatika. Nah, gimana sih cara nyari selisih itu? Selisih itu dinamakan dengan B. B-nya itu beda ya, atau selisih. Ini didapatkan dari pengurangan dari dua suku yang berurutan. Misalkan U2 dikurang U1 itu bakal jadi beda. Yang mana bedanya itu ini satunya 40 dikurangi dengan 20. Jadi bedanya itu adalah 20. Coba kita lihat yang berurutan lagi 4 sama 3 ya. Suku keempat sama suku ketiga kan berurutan ya. Coba kita lihat suku keempat dikurangi suku ketiga. Jadi 40 dikurangi 60, hasilnya juga 20 gitu ya. Jadi kalau misalkan suku bedanya konstan atau tetap, itu masuknya ke deret aritmatika gitu. Sekarang ibu punya alat peraga yang namanya
baretika. Nah, untuk lebih memahamkan lagi tentang tadi ya, rumus UN tadi, kita sama-sama bakal pakai alat peraga ini untuk menghitung suku ya, suku ke misalkan suku keempat atau suku kelima, suku keenam. Oke, kita sama-sama bakal menghitung. Coba Ibu mau tahu ada nggak perwakilan kelompok yang mau jadi sukarelawan bantu Ibu di depan kelas? Nah, oke, Syifa nih kayaknya dari kelompok berapa, Syifa? Kelompok 2, Ibu. Oke, Syifa dari kelompok 2 katanya mau bantuin Ibu di depan. Ya, Syifa silahkan. Oke, Syifa, jadi nanti nih kolom yang atas yang ada merahnya ini untuk kamu nanti tempelin setiap U1 atau suku ke satu atau terms kita biasa sebut A ya. Jadi kolom yang ini, yang merah ini buat A-nya. Nanti selain yang merah ini kamu isi dengan jumlah bedanya ya. Coba Ibu mau kasih Syifa tantangan untuk mengisi suku keempat dengan suku pertamanya 3 dan bedanya 2. Coba Syifa. Coba silakan. Oke Syifa, ini beres? Beres, Ibu. Jadi tadi suku keempatnya tuh berapa? Berarti ada 6 tambah 3, 9, Ibu. Ada 9 suku keempat. Oke, benar ya. Jadi ternyata pakai baretika ini kita dapat mengetahui ternyata suku keempatnya adalah 9. Karena tadi sesuai materi yang tadi, kalau misalkan suku keempat itu tinggal A ditambah dengan 3B. Jadi kan tadi A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 2. Jadi 3 ditambah 3 kali 2. Jadi 3 tambah 6 jadi 9 ya. Oke, semuanya apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, terima kasih Syifa. Oke, kita akan lanjutkan ke jumlah dari suku ya, atau kita namakan dengan SN. Karena tadi kita sudah bisa ya menghitung UN dari baretika ini. Gimana kalau misalkan sekarang Ibu bertanya itu bagaimana kalau misalkan jumlah suku? Misalkan kayak gini nih, jumlah suku dari suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat. Maka secara manual kita bisa hitung langsung ya. 3 ditambah berapa ini? 5 jadi 8 ditambah 7 15 ditambah 9. Suku keempatnya 9-nya jadi 24. Tapi kalau misalkan Ibu nanya nih, berapa jumlah suku kalau misalkan jumlah suku ke 100 gitu. Nah, itu tuh bakal panjang banget dan kita bakal kesusahan ya menghitung secara manual. Maka kita coba lihat bareng-bareng penurunan rumus untuk jumlah suku. Nah, misal Ibu punya suatu barisan, nih, misalkan SN itu ya. SN itu kita misalkan sebagai jumlah barisan ke N. Ke N gitu. Nah, jadi yang N-nya nanti bisa tergantung yang kita butuhkan ya. Nah, misal Ibu mau nanya SN dari ini barisannya itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11, yang mana berarti barisannya itu A-nya itu 1 dan bedanya berarti 2 ya, karena 3 kurang 1 2, 5 kurang 3 juga 2. Barisannya konstan gitu ya. Nah, ada lagi SN, penjumlahan lagi. Tapi kita balik barisannya jadi 11 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 gitu ya. Sehingga bedanya itu adalah minus 2 gitu ya. Bedanya konstan sebesar minus 2. Nah, Ibu pengen menjumlahkan 2 SN ini gitu ya. Maka ditambah, jadi kan SN ditambah SN jadi 2 SN. 2 SN. Nah, barisannya kita jumlahkan satu per satu. 1 dan 11 jadi 12. Ditambah 3 dan 9 itu jadi 12. 5 dan 7 juga 12. 7 sama 5 juga 12. 9 sama 3 juga 12. Dan terakhir 11 sama 1 juga jadi 11. Ini jadi 12 sama 12 sama 12 sama 12 sama 12 ya. Ini pengulangan sebanyak 6 kali. Maka kita bisa lihat 2 SN itu 6 dikali 12 ya. Jadi penulisannya bisa diubah jadi kali kayak gini kan ya. Nah, gimana nih kalau misalkan kayak gini kita bisa dua-duanya dua ruas ini kita bagi 2. Kita bagi 2 untuk 2 ruas ini. Maka di sini jadi bagi 2, 2 SN bagi 2 jadi SN. Nah, 6 kali bagi 2 berapa? 6 bagi 2 dikali 12 ya, gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat juga nih, 12 ini adalah 1 ditambah 11, yang mana ini satunya adalah A, bentuk A-nya, dan 11 ini bentuk dari suku terakhir, ya kan, UN-nya gitu. Nah, kalau misalkan dilihat UN-nya itu kita tahu ya tadi rumus UN itu apa? Rumus UN adalah A ditambah N-1 B. Nah, maka kita kalau substitusi ke sini, maka kita dapatkan SN itu adalah ini 6 per 2-nya kan ini ya, 6-nya itu adalah N ya. N, karena tadi lihat barisannya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N-nya itu adalah 6 ya. Jadi kita bisa tulis 6 N per 2 dikali dengan A ditambah UN, yang mana UN kita bisa ubah menjadi N per 2 A ditambah dengan A plus N min 1 B gitu. Nah,
Lihat ya, di sini juga kita bisa sederhanakan lagi. Jadi SN itu adalah N per 2 dikali dengan A tambah A, jadi 2A plus N min 1 B gitu. Jadi kita dapatkan bahwa hasil penurunan rumus ini bahwa SN itu ternyata N per 2 ditambah 2A plus N min 1 kali B. Tapi tenang aja, rumus ini kita nggak usah hafalin, karena kalau misalkan kita udah ngerti nih dari penurunan rumus sebelumnya, misalkan dari UN udah ngerti gitu ya, gimana sih maksudnya UN, gimana sih beda A, kayak gitu, nanti SN-nya juga Ibu yakin kita bakal bisa tanpa harus kita hafal. Oke, mari kita bahas satu soal di LKPD untuk memantapkan pemahaman kalian. Coba, Syifa boleh bacakan yang Ayo Berlatih soalnya? Baik Ibu. Silakan. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris ke depan dengan banyak baris di belakang, lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, maka berapa kursi pada baris ke-10? Dan berapa jumlah keseluruhan kursi sampai baris ke-15? Terima kasih Syifa. Baik Ibu. Oke, jadi ya katanya soalnya itu bila di sebuah gedung pertunjukan atau teater ya, kan kursinya itu selalu kayak gini ya, gitu misalkan ininya ya, ruangannya. Nah, ternyata kursinya itu yang depan itu lebih sedikit gitu, terus bertambah gitu ke belakang. Yang depan itu terdapat 20 kursi. Dan baris ke belakangnya itu selalu lebih 4 gitu. Nah berarti kan lebih banyak ya, baris ke belakangnya lebih banyak, lebih tambah 4, ini juga tambah 4 gitu ya, dan seterusnya. Katanya di keseluruhan barisan ini ada 15 baris gitu, 5 baris, dan barisan pertama terdapat 20 kursi, maka itu menandakan bahwa A-nya atau U1-nya adalah 20, dengan bedanya berapa? Dengan beda 4 ya, karena terus bertambah 4 kursi di setiap barisnya. Nah gitu, dan ditanya adalah suku ke-10 atau baris ke-10-nya itu ada berapa kursi sih gitu. Dan juga pertanyaan yang kedua adalah S15 gitu, jumlah keseluruhan kursinya gitu, ada berapa, yang dimana ada 15 baris gitu ya di kursi pertunjukan di gedung ini. Oke, kita hitung sama-sama ya. Oke, tadi kita bisa lihat U10. Gimana sih cara ngitungnya? Langsung aja kita pakai rumus dari UN. UN sendiri rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B. A-nya 20 ditambah N-nya berapa? 10 dikurangi 1 kali B-nya adalah 4 gitu. Jadi 20 ditambah 9 kali 4. 20 ditambah 9 kali 4 berapa? 36. Sehingga terdapat 56 kursi pada baris ke-10. Dan sekarang kita jawab berapa sih jumlah kursi yang terdapat pada gedung teater itu gitu ya. Berarti S15 nih. S15 tadi SN sendiri, kita tulis dulu, rumus SN tadi adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Oke, masukin, jadi S15 adalah 15 dibagi 2 dikali 2, A-nya berapa? 20 plus N-1 15 dikurangi 1 dikali bedanya 4 gitu. Jadi 15 per 2 ini 40 plus 14 kali 4. 15 per 2 ditambah 40 plus 14 kali 4 56 ya, sama dengan 15 per 2 dikali 106. Kita bisa perkecil ini jadi 53. 15 kali 53 berapa? 5, 7, 5, 8 5, 7, 5, 8 7, 9 795. Oke, baik. Jadi keseluruhan kursi yang terdapat pada gedung teater tadi adalah 795 kursi. Begitu, bisa dipahami? Bisa Ibu. Soal ini masih tergolong mudah. Nanti kita akan mencoba soal yang lebih menantang pada soal di LKPD yang lain, oke? Baik, karena itu silahkan isi per kelompok soal selanjutnya. Silahkan berdiskusi. Nanti kelompok yang bisa, Ibu harapkan untuk menulis jawabannya di papan tulis. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, siapa kelompok yang beres? Aku. Oke, kelompok satu lagi ternyata beres. Silakan Aldi sebagai Oke. perwakilan kelompok satu. Baik, Bu. Silakan jawab. Oke, kita bahas sama-sama ya jawaban dari kelompok satu. Tadi katanya Lani itu bisa menyelesaikan 6 helai kain batik pada bulan pertama, dan bulan seterusnya itu selalu bertambah 3 helai kain batik ya. Maka nanti bulan pertama Lani menyelesaikan 6. Oke ya, tadi sesuai soalnya. Lalu bulan kedua Lani berarti karena bertambah 3 maka jadi 9 helai kain batik. Lalu bulan ketiga berarti jadi 12. Bulan keempat berarti jadi 15, benar? Maka kita bisa simpulkan bahwa UM-nya itu adalah 6, yang dimana ini adalah A-nya, benar? N-1 dikali 3, benar. Nah terus kita masukin katanya
di bulan keberapa sih Lani bisa menyelesaikan 63 helai kain batik? Berarti benar ininya, di sini 63-nya plus 6 ditambah M-1 dikali 3. Maka kita turunkan ke bawah dan dapat jadi M-nya sama dengan 20. Ini benar, maka kata ini kesimpulannya. Sehingga pada bulan ke-20, Lani dapat menyelesaikan 63 helai kain batik. Benar ya untuk kelompok 1, terima kasih. Jawabannya juga sudah benar. Kasih, Bu. Oke, jadi gimana nih? Sampai sejauh ini ada yang harus dibahas ulang atau ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Ibu. Oke, sepertinya sudah mengerti ya. Nah, sekarang untuk ininya, untuk sebagai evaluasi dari pertemuan kali ini, Ibu telah menyiapkan link ini ya, Google Classroom gitu ya. Nanti kalian bisa join di kelas Google Classroom kita dan dilihat soal evaluasinya. Tapi soal evaluasinya Ibu minta untuk dikerjakan secara individu dan batas waktu pengumpulannya Ibu beri waktu selama 1 minggu ya. Jadi nanti 1 minggu dari sekarang Ibu harap semuanya sudah mengumpulkan evaluasi tersebut. Nanti kalian tinggal upload aja dari scanan hasil jawaban kalian gitu. Nah, oke, sebelum masuk ke kegiatan penutup, Ibu mau menyimpulkan bareng-bareng kita harus menyimpulkan lagi apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama kita tadi habis belajar pola bilangan ya. Oke. Nah, di pola bilangan ini terdapat banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita kaji bareng, karena di pola bilangan ini kita bebas aja gitu ya. Loncat bilangannya itu bisa apa aja gitu ya. Dan tadi lalu kita ke bahasan deret aritmatika. Nah, kalau di deret aritmatika itu adalah bedanya itu selalu konstan atau selalu tetap gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kelihatan nih bedanya 2 terus bedanya 3 terus, maka itu udah dipastikan sebagai deret aritmatika sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh buku Kemendikbud 2013 ya. Nah, gitu jadinya. Kalau kita menemukan deret-deret kayak gitu, kita bisa pakai rumus-rumus yang tadi udah kita bahas, yaitu misalkan rumus mencari UM-nya, lalu kita tadi habis mencari SN-nya gitu ya. Tenang aja, rumus SN juga nggak usah kita hafalin, karena itu terlalu panjang, misalkan nggak usah, tapi karena kita udah ngerti bahwa SN itu jadinya tadi penurunan rumusnya kita pelajari lagi, nantinya gampang gitu ya. Nah, gimana nih, apakah dari kesimpulan bareng-bareng, apa masih ada yang harus ditanyain lagi, atau ada yang dibahas ulang lagi? Gimana kelas? Paham, Ibu, udah Cukup? Paham? Ya, ya alhamdulillah ya. Ibu harap di next pertemuan kita bisa lebih semangat lagi, dan juga di next pertemuan kita bakal bahas tentang bilangan sisipan ya, terus kita bakal ngulang lagi ke materi yang sebelumnya. Oke, baik, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup saja dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.